Permisi, Pak. Iya nak, silakan masuk, silakan duduk senyamannya, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik, Pak. Tuhan baik. Tadi kan sudah belajar ini sekarang lagi les 5. Tentunya tadi sudah belajar di kelas, sudah istirahat juga satu les. Tadi di kelas belajar apa? Bahasa Indonesia dan PKN, Pak. Gimana tadi pembelajarannya di kelas? Suruh, Pak. Seru. Nah, sebelumnya kan Bapak sudah mengatur jadwal dengan kamu nak, bahwasannya hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling individual. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita melakukan kegiatan doa. Mau Bapak yang pimpin atau kamu yang mimpin? Bapak, Pak. Oke, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Puji dan syukur kehadiran karunia Tuhan, karena pada saat ini kami masih menerima berkat-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan konseling. Kiranya kamu memberkati kami, sehingga konseling ini dapat berjalan dengan baik. Hapuskan dosa dan perbuatan kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan konseling individual. Karena Bapak ada mendapat laporan dari guru mata pelajaran dan guru kelas terkait dengan permasalahan yang kamu hadapi akhir-akhir ini. Apakah itu betul? Betul, Pak. Ya, betul. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan sedikit pengertian dari konseling individual. Konseling individual adalah konseling yang diberikan oleh konselor kepada klien untuk membantu memecahkan permasalahan siswa. Nah, di sini konselornya adalah saya, guru BK kamu, dan kamu adalah konseli saya, yaitu siswa SMA Negeri 2 Siborong-Borong. Nah, dalam kegiatan konseling individual ada ajas, di mana ada ajas kerahasiaan, di mana kegiatan konseling ini akan saya rahasiakan dan tidak saya beberkan kemana-mana. Nah, ada ajas keterbukaan, di mana kamu harus terbuka menceritakan segala yang terjadi kepada saya agar kegiatan konseling dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada ajas kesukarelaan. Nah, di mana kamu sudah sukarela untuk datang ke tempat ini melaksanakan konseling individual. Nah, kegiatan ini berguna untuk jangka panjang dan jangka pendek. Tentunya ini sangat berpengaruh kepada pembelajaran sekarang dan nanti di cita-cita kamu. Nah, sebelum kita mulai, apakah kira-kira ada pertanyaan atau hal-hal yang menurut kamu masih bingung? Sudah paham, Sudah Pak. paham. Nah, kalau sudah paham, kegiatan ini akan kita mulai. Kita akan membuat kesepakatan waktu. Nah, dalam kegiatan konseling individual ini berjalan kurang lebih 30 menit. Selanjutnya, eh, kamu dalam 30 menit ini harus konsentrasi dan serius. Tidak usah tegang, ya. Tidak usah tegang. Nah, karena kegiatan akan masuk ke tahap inti, sekali lagi Bapak tanya, apakah kamu sudah siap melaksanakan kegiatan konseling individual ini? Sudah, Pak. Sudah siap. Nah, sebelumnya kan Bapak ini sudah masuk juga ke kelas kalian, melakukan seperti kemarin melakukan konseling klasikal, dan juga ada laporan dari wali kelas dan guru-guru bahwasannya kamu di kelas katanya akhir-akhir ini sering tidur, sering tidak konsentrasi, sering ketinggalan pelajaran, sering nggak mengerjakan tugas. Apakah itu betul? Betul, Pak. Nah, eh, coba dulu dijelaskan apa aja masalahnya. Jadi sebenarnya, Pak, yang pertama itu saya sering scroll TikTok dan main game sampai malam, bahkan sampai subuh, Pak. Terus kurang pengawasan dari orang tua sehingga bebas, Pak, penggunaan handphonenya. Yang ketiga, kalau ada waktu luang, Pak, itu saya lebih memilih mempergunakannya bermain game, scroll Hmm. TikTok dibanding mengerjakan tugas sehingga tugas saya menumpuk, Pak. Kemudian jam tidur saya berantakan, Pak, sehingga di kelas saya sering ngantuk bahkan tertidur, Pak. Dan saya juga orangnya introvert, Pak. Di keluarga saya bahkan jarang komunikasi dengan orang tua bahkan dengan saudara saya, Pak. Jadi kalau bisa disimpulkan ini berbicara mengenai smartphone ya, bicara mengenai handphone. Berarti di sini kamu seperti kecanduan ya bermain handphone sehingga jadi lupa waktu seperti itu ya. Betul, Pak. Nah, di sini saya akan melakukan treatment tentang motivasi belajar di mana saya melakukan pendekatan REBT di mana pendekatan ini berhubungan dengan pikiran dan perasaan kamu, kemudian dengan menggunakan teknik self-talk, di mana pernah nggak kamu berbicara kepada diri sendiri? Misalnya nih,
ketika kamu sedang tampil atau ketika mengikuti lomba gitu, ada dorongan dari dalam kayak aku harus bisa. Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah. Nah, itu yang dinamakan dengan self talk. Berarti kamu berbicara dengan diri sendiri untuk menyemangati kamu dan memotivasi kamu. Nah, terdapat juga ada dorongan. Dorongan itu dari luar dan dari dalam. Ada ekstrinsik dan intrinsik. Berarti dukungan dari teman-teman kamu itu dari luar. Kalau dari dalam diri sendiri itu tadi self talk yang kamu bisa, misalnya kamu termotivasi atau dalam diri kamu, aku harus bisa, aku harus semangat. Seperti itu. Nah, untuk itu eh, saya akan meminta kamu menuliskan yang tadi yang kamu sebutkan. Ada, kalau tidak salah saya 5 poin ya. Silakan ditulis di sini yang 5 tadi. Sudah, Pak. Nah, ini kan tadi ada 5 poin. Ini adalah self-talk negatif. Nah, di sini kita akan mengubah self-talk yang negatif tadi menjadi self-talk yang positif. Nah, di sini akan mengubah pikiran kamu yang dulunya irasional menjadi rasional. Nah, kita coba di sini kita tuliskan. Nah, tadi ini kan yang pertama kan kamu di sini suka scroll TikTok nih dan main game. Berarti self-talk positifnya adalah Mempergunakan TikTok dan main game hanya untuk sebagai hiburan, Pak. iya boleh. Berarti kita batasi waktunya ya kan? Ya. Nah, yang kedua ini tadi ada kurang pengawasan dari orang tua. Kita ubah menjadi positif. Jadi, tanpa diawasi orang tua, kita juga harus mandiri. Nah, betul. Nah, yang ketiga di sini menggunakan waktu bermain, belajar untuk bermain. Nah, berarti di sini kamu harus menggunakan waktu yang kamu lakukan untuk bermain itu untuk belajar kan? Itu self talk positifnya. Udah ditulis di sini bahwasanya kamu harus menggunakan waktu kamu yang bermain-main tadi untuk belajar biar jadi positif dia. Waktu bermain-main tadi menjadi waktu belajar. Nah, ini tadi yang keempat, jam tidurnya berantakan. Mungkin kamu harus tidur dengan tepat waktu. Nah, ditulis di sini tidur dengan tepat waktu. Nah, yang kelima, di sini kamu tulis ada introvert. Berarti kamu jarang berkomunikasi dengan orang-orang di rumah sehingga kamu terus bermain handphone. Nah, seperti itu kan konsepnya. Nah, berarti di sini yang kelima mungkin perbanyak waktu untuk keluarga, berkomunikasi dengan keluarga, ngobrol dengan keluarga gitu. Jangan main handphone terus. Sudah, Pak. Dah. Nah, kita baca sekali lagi ya. Tadi yang self talk negatifnya coba dibacakan. Suka scroll TikTok dan main game. Nah, yang positifnya membatasi penggunaan TikTok dan game. Ya, terus yang kedua tadi nih, kurangnya pengawasan orang tua. Kemudian kamu ganti menjadi lebih mandiri lagi. Nah, yang ketiga ini menggunakan waktu
waktu bermain untuk belajar. Nah, self talk positifnya menggunakan waktu bermain untuk belajar. iya, betul sekali. Yang keempat, jam Jam tidur tidak beraturan. Nah, di sini jadi tidurnya tepat waktu. Nah, kemudian yang kelima, di sini introvert. Yang kelima, self talk positifnya memperbanyak waktu berkomunikasi kasih dengan keluarga. Nah, contohnya ini tadi yang kelima ini. Misalnya nih kamu kan kalau misalnya makannya di rumah sama keluarga, makan bareng atau makan sendiri-sendiri. Nah, di sini bagusan kamu nanti misalnya makan sama orang tua, kan makan malam berkomunikasi di situ sama orang tua, eh, curhat sama mama, curhat sama papa, curhat sama adik-adik gitu. Biar banyak komunikasi yang kamu lakukan sehingga kamu tidak bermain handphone. Terus juga yang ini tadi tidurnya harus tepat waktu, misalnya menggunakan alarm juga boleh. Terus ini menggunakan waktu bermain untuk belajar misalnya nih waktu bermainnya 3 jam atau berapa jam mungkin dikurangi, misalnya 30 menit saja. Terus yang selanjutnya ini lebih mandiri, ya tanpa pengawasan dari orang tua, kamu juga harus bisa, karena kan udah SMA nih, bentar lagi akan melanjut ke kuliah. Jadi tanpa pengawasan orang tua juga harus sudah bisa. Terus juga di sini ada membatasi penggunaan TikTok. Nah, ini penggunaan TikToknya mungkin sampai malam, larut malam ya. Memang kalau kita bermain handphone memang kecanduan ya. Apalagi kita bermain game. Kalau misalnya gamenya kalah terus atau menang penasaran menang, jadi mungkin sampai larut malam. Jadi mempengaruhi tadi pembelajarannya di kelas. Nah, di sini Bapak ada video tentang self talk. Mohon dicermati, mohon diperhatikan supaya nanti masalahnya dapat dituntaskan. Nah, ini videonya, silakan ditonton. Pernah nggak sih kamu merasa ingin cerita tapi nggak tahu mau cerita apa? Nah, kenapa kamu nggak sabar aja? Ada manfaat yang bisa kamu dapat loh. Ini boleh ditulis ya. Ini dia manfaatnya. Self-talk itu apa sih, geng? Self-talk adalah kegiatan berdialog dengan diri sendiri menggunakan inner voice atau suara di dalam hati yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran ataupun pertanyaan. Nah, pemikiran ini biasanya kamu ucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Karena efek dari self-talk ini besar, kamu harus hati-hati ya dalam berucap. Karena self-talk sendiri ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Self-talk negatif ini adalah bentuk menjatuhkan diri sendiri yang pada akhirnya membuat kita jadi pesimis dan malah menurunkan kualitas kesehatan mental. Contohnya seperti ini. Duh, aku udah coba tapi tetap gagal. Wah, aku baik banget sih. Sebaiknya kamu ubah kata-kata negatif itu menjadi self-talk yang positif. Seperti aku udah coba tapi gagal. Ya udah nggak apa-apa. Aku harus berusaha jadi lebih baik lagi. Semangat. Dan jangan ragu buat mengulangi kata-kata positif tadi, karena itu ngaruh banget untuk meyakinkan diri kamu sendiri. Dan tentu aja ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan melakukan self-talk positif secara rutin. Yang pertama adalah kamu bisa merefleksikan diri. Siapa sih yang akan menilai kamu dengan sangat jujur kalau bukan diri kamu sendiri? Self-talk bisa jadi salah satu cara untuk refleksi diri. Lewat self-talk, kamu akan lebih gampang mencari tahu hal apa di dalam diri kamu yang mesti diperbaiki dan apa yang seharusnya kamu pertahankan. Kedua, kamu akan dimudahkan saat mengambil keputusan. Mempermudah saat mengambil Bertanya pendapat keputusan. teman saat mengambil keputusan memang salah satu hal yang baik. Tapi salah-salah kamu justru malah kebingungan dan batal mengambil keputusan. Karena kamulah satu-satunya orang yang paling mengerti apa yang kamu mau. Mulai sekarang, kamu bisa belajar ambil keputusan tanpa intervensi dari orang lain. Manfaat yang selanjutnya, kamu bisa jadi teman curhat bagi diri kamu sendiri. Kalian setuju nggak sih kalau mencari teman itu juga cocok-cocokan? Apalagi untuk teman berbagi cerita dan keluh kesah. Kadang ada topik yang memang sulit untuk diungkapkan meskipun kepada sahabat atau keluarga sendiri. Siapa lagi teman curhat yang tersisa? Tentu saja diri kamu sendiri dong. Yang keempat, sugesti yang baik dengan eustress. Saat menghadapi sebuah masalah, pastinya kamu membutuhkan dukungan, baik secara fisik maupun psikis. Dukungan paling dekat
sendiri akan membantu kamu lebih mengenal siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu mau capai, dan apa yang membuat diri kamu bahagia. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu self talk serta manfaat yang bisa dihasilkan. Mulai sekarang, kamu bisa loh memperhatikan self talk untuk memelihara kesehatan mental. Dan jangan lupa untuk tetap kasih komentar dan lihat. Nah, kita sudah selesai melihat videonya tadi. Nah, mungkin setelah menonton video tadi, ada kesimpulan yang sudah kamu catatkan tadi. Nah, boleh dibacakan tadi apa itu manfaat dari self-talk sendiri? Yang pertama itu refleksi diri. Yang kedua, mempermudah saat mengambil keputusan. Yang ketiga, menjadi teman curhat buat diri sendiri. Keempat, sugesti baik dengan eustress. Dan yang terakhir, self-care. Nah, yang tadi yang di pertama ada diberitahukan apa itu pengertian dari self-talk, yaitu bahwasanya kita berbicara atau ada omongan dari dalam diri hati sendiri, ya, walaupun bisa memang dengan suara atau dalam perasaan kita sendiri. Nah, misalnya itu pada saat kita dihadapi dengan sebuah tantangan. Nah, tadi juga dijelaskan di situ ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, tadi itu ini yang negatif dan ini yang positif terhadap kamu tadi dengan permasalahan yang kamu alami. Nah, di sini saya sangat mengerti dengan permasalahan yang kamu alami. Nah, selanjutnya di sini ada dikatakan mengenai refleksi diri dalam self talk itu sendiri. Nah, kita harus bisa merefleksikan diri kita. Jadi tanpa mengikuti uh, orang lain. Jadi kita sudah tahu tentang diri kita sendiri. Nah, kemudian di sini juga manfaatnya dapat mempermudah saat mengambil keputusan. Nah, mungkin setiap manusia pasti seperti kamu pada saat pembelajaran, pada saat di kelas gitu, pasti ada keputusan-keputusan yang harus kamu ambil. Seperti contohnya saat guru menerangkan permasalahan yang kamu alami kan tadi ada itu yang dikatakan guru bahwasanya kamu sering tidur di kelas itu kan itu ada keputusan yang kamu ambil mau tidur atau mau belajar. Nah, seperti itu. Terus jadi mungkin pada saat ini kamu self talk-nya negatif, makanya kamu milih untuk tidur. Ada dorongan dari hati kamu sendiri, ah udahlah tidur aja lah, gak apa-apa kok ibu itu pasti gak memperhatikan gitu. Tapi itu udah jadi masalah buat kamu. Pada saat seperti itu guru menilai, kemudian nanti akan berpengaruh dengan prestasi yang kamu alami. Terus juga kamu tidak dapat pembelajaran yang diberikan guru itu, jadi kamu ketinggalan pelajaran dari teman-temanmu. Nah, kemudian di sini ada sugesti baik Dengan eustress. iya dengan eustress. Nah, itu tadi sugesti itu bisa terjadi dari hati kamu sendiri. Misalnya, kalau kamu pikirkan bahwa itu bakalan bisa dan bakalan berhasil, contohnya ini self positif ya, bakalan kamu sugesti diri kamu, "Wah, aku pasti bisa. Kenapa orang lain gak bisa?" Jadi kamu sugesti diri kamu sendiri sehingga kamu bisa melakukan itu tanpa adanya eh, minder atau perasaan kamu yang menurut kamu itu kurang. Jadi misalnya kamu suges diri kamu. Contohnya nih ada seperti Bapak pernah mensugesti diri Bapak bahwasanya saya bisa nih lulus sidang waktu kuliah. Saya anggap diri saya sudah kuliah, saya sudah belajar, saya sudah mempersiapkan diri saya. Pasti saya bisa. Nah, kamu juga seperti itu. Kamu kan pernah juga juara kelas. Nah, dengan cara itu kamu harus mensugesti diri kamu, oh, aku pasti bisa. Aku dulu bisa juara kelas, sekarang aku harus bisa seperti itu karena aku punya yang namanya semangat, aku punya ilmu, aku bisa dalam hal akademik gitu. Jadi kamu harus sugesti diri kamu supaya nanti pada saat kamu mengalami tantangan atau hambatan ketika proses pembelajaran, nah kamu harus bisa dan kamu juga harus sugesti ini tadi yang bermain handphone ya terutama. Kamu harus bisa sugesti diri kamu bahwasanya ketika kamu eh, bermain handphone, nanti kalau misalnya aku terlalu lama bermain handphone, nanti tugasku nggak selesai, nanti aku tidur lagi di kelas, nanti aku ditegur lagi sama guru, atau mungkin nanti ranking aku menurun gitu. Nah, di situ kamu harus mensugesti diri kamu supaya tidak ada namanya stres atau tidak ada yang namanya nanti gejolak yang membuat kamu semakin terpuruk dan keputusan yang kamu ambil seperti jadi tidur di kelas, jadi malas-malasan gitu. Jadi kamu harus bisa mensugesti diri kamu. Terus ini ada yang disebutkan dengan self care. Care artinya peduli. Berarti kamu juga harus peduli dengan diri kamu sendiri. Karena kamu itu berharga, kamu itu siswa yang mempunyai kemampuan.
Nah, kamu harus peduli kepada diri kamu sendiri. Ketika kamu nanti serius di kelas, serius kamu belajar, pasti itu nanti efeknya untuk kamu sendiri. Nanti kamu misalnya bisa berprestasi, kamu bisa menggapai cita-citamu, kamu bisa nanti membanggakan orang tua. Karena setiap orang saya yakin pasti bangga ketika orang tua bangga ketika kita berhasil. Nah, saya yakin ketika kamu peduli dengan masa depanmu, ini semua bakalan eh, permasalahan yang kamu alami itu tadi tidak akan terjadi. Nah, jadi kamu harus bisa menjadikan manfaat dari self-talk ini untuk menangani permasalahan kamu tadi, yaitu kamu yang kecanduan bermain handphone di rumah. Sehingga tadi kamu bermasalah di kelas kan, sehingga ada teguran dari guru-guru. Dan kamu tadi sudah meyakini bahwa itu memang betul-betul terjadi kepada kamu. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya tentang, kan kita tadi sudah selesai menonton video. Kira-kira apa makna video yang kamu, setelah menonton video tadi, apa makna yang kamu dapat ketika menonton video dan kamu hubungkan kepada masalah kamu yang sekarang? Mungkin yang saya dapat Pak, kebiasaan-kebiasaan buruk seperti suka scroll TikTok, jam tidur berantakan, lebih menggunakan waktu belajar untuk bermain. Mungkin setelah menonton video tadi saya dapat berubahnya menjadi kebiasaan-kebiasaan baik Pak. Jadi membatasi penggunaan gadget, memperbanyak waktu untuk belajar, jadi tidur tepat waktu. Mungkin videonya sangat berguna untuk saya Pak. Jadi saya dapat memotivasi diri saya untuk melakukan atau merubah kebiasaan-kebiasaan saya yang buruk menjadi yang baik Pak. Nah, di sini ada instrumen yang harus kamu isi. Nanti bisa dibaca, ada petunjuknya. Silakan diisi yang dulu. Ditulis dulu di sini harinya, tanggal, bagaimana Anda menyikapi masalah tersebut sekarang. Nah, perasaan kamu sekarang setelah melaksanakan kegiatan konseling tadi. Nah, misalnya ini kan tadi sebelumnya kamu tadi ada self yang negatif, nah sekarang yang positif. Nah, di sini bisa kamu jelaskan berbentuk poin-poin juga bisa, berbentuk kata juga bisa. Misalnya kan ini menyikapi masalah tersebut, misalnya menyikapi masalah tadi kan yang ini ada menyikapi masalah suka main TikTok. Nah, mungkin penggunaan handphonenya lebih dibatasi lagi. Ini kan tadi tuh, tapi boleh dirangkum aja. Oh ini Pak. Pada saat penggambaran
Ini udah. Kemudian ini ada refleksi yang harus kamu isi. Sangat setuju. Ini ada petunjuknya. Jadi checklist saja. Nah, di sini saya akan merefleksi kamu juga. Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan kegiatan ini? Saya jadi lega Pak, karena masalah-masalah atau kebiasaan-kebiasaan negatif saya sebelumnya bisa dirubah jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Positif. Oke, bagus sekali. Saya turut senang ketika permasalahan kamu yang tadinya kamu mengalami hal-hal yang negatif dalam bermain handphone yang menyebabkan kamu kecanduan sehingga motivasi belajar kamu tadi rendah. Sekarang kamu sudah lega dan kamu sudah semangat lagi untuk belajar. Nah, untuk itu kegiatan kita akan segera berakhir. Saya harapkan kegiatan ini dapat berguna buat kamu sehingga kamu lebih semangat lagi dalam hal belajar, kamu lebih semangat lagi, dan kamu harus bisa menjadi orang yang berhasil dan tidak ada lagi nanti omongan dari guru-guru bahwasanya kamu mengalami misalnya tidur di kelas, misalnya kamu tidak konsentrasi dalam belajar, jadi kamu di sini semakin semangat. Nah, selanjutnya saya akan memberikan angket evaluasi. Hanya sedikit, silakan diisi. Baik, sudah. Namanya tadi belum? Inisial aja. Iya. Oke. Semoga dengan adanya konseling ini, kamu semakin semangat lagi belajar, kamu dapat teratasi masalahnya dan tidak kecanduan lagi bermain handphone. Nah, dengan itu, kamu juga hasilnya nanti akan lihat di penerimaan rapot atau mungkin ada prestasi-prestasi yang akan kamu ukir dan saya sangat bangga jika kamu dipanggil nanti juara atau punya prestasi-prestasi yang lain. Nah, ketika saya melakukan konseling dari tahap awal, pertengahan hingga akhir, saya merasa senang karena kamu mengalami perubahan. Ya, terutama kamu juga dapat mengubah yang tadi pikiran rasional menjadi irasional menjadi rasional. Nah, saya sangat senang dan turut bangga kepada kamu ketika kamu sudah bangkit dan kamu kembali lagi semangat untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Saya harapkan dan saya berdoa bahwasanya nanti kamu akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Amin. Nah, saya akan tanya kesimpulan akhir dari kamu setelah melakukan kegiatan ini. Kesimpulan akhir yang mungkin saya dapat, saya senang Pak karena saya bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan-kebiasaan baik melalui yang Bapak bilang tadi, self talk yang sebelumnya negatif menjadi positif. Oke, baik. Terima kasih buat kesimpulannya. Saya harapkan hal yang kamu ucapkan tadi dapat meneguhkan diri kamu sehingga kamu lebih semangat lagi. Jadikanlah itu sebagai motivasi kamu ke depan dalam hal pembelajaran. Nah, karena tadi saya sudah memimpin doa di awal, sekarang karena kegiatan kita sudah berakhir, harus dan baiknya kita tutup dengan doa. Yang pimpin tadi saya, sekarang giliran kamu. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat ini. Bapak, kami sudah selesai melaksanakan kegiatan kami, buatlah kegiatan ini bermanfaat bagi kami ke depannya.
banyak dosa yang telah kami perbuat, kami hapuskan itu agar kami tidak kami. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Nah, kamu sudah bisa melanjutkan pembelajaran di kelas. Terima kasih banyak buat waktunya. Tetap semangat dan terus semangat ya. Terima Silakan. kasih Pak, permisi Pak. Ya.